Wali menyebutkan Aceh masih memiliki GAM. Anak-anak mereka juga masih bersama barisan perjuangan. Itu bagian dari modal memperjuangkan Aceh. Gerakan bersama harus lekas dilaksanakan sebelum anak-anak di Aceh kehilangan pengetahuannya tentang ruh perdamaian. Sebelum generasi yang memahami konflik Aceh berganti dengan tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAIS Inisiatif ya. Hari ini agak sedikit berbeda dikarenakan ini adalah sesi daripada saya membacakan berita teraktual yang ada di Aceh ya. Beberapa berita yang memang yang sangat menarik bagi saya untuk disampaikan kepada khalayak dengan visual daripada SAIS Inisiatif. Hari ini Wali Nanggro untuk pertama kalinya mengeluarkan statement keras ya. Menurut saya ini statement keras yang disampaikan oleh Wali Nanggro di mana terkait dengan undang-undang pemerintahan Aceh ya. Saya membaca dari komparatif.id ya. Ini adalah portal berita yang saya akses di jam 19.43 di tanggal 17 November 2022. Ya, nanti linknya akan saya kasih, akan saya tautkan juga capture-nya. Dan saya akan membaca berita yang ditulis oleh Bang Muhajir Juli di tanggal 16 November 2022. Mari coba disimak dan dihayati apa isi berita yang memang diutarakan oleh Wali Nanggro. Dengan judul Wali Nanggro, Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau Undang-Undang PA yang ada bukan hasil inisiasi GAM. Saya akan membaca dengan apa yang ditulis di dalam komparatif ID. Ya. Biren Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar Selasa tanggal 15 bulan 11 2022 menyebutkan Aceh banyak kena tipu termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau Undang-Undang PA. Gerakan Aceh Merdeka GAM tidak terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut. Hal ini disampaikan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar saat menghadiri acara pengkajian dan pelaksanaan pembinaan MOU Helsinki 2022 yang dilaksanakan di Universitas Al-Muslim Biren. Malik Mahmud menyebutkan dalam siarah Aceh banyak sekali kena tipu sejak bergabungnya dengan pemerintah pusat. Hal tersebut yakni terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau Undang-Undang PA yang tidak menyerap banyak hal isi MOU atau Memorandum of Understanding Helsinki yang disepakati oleh delegasi GAM dan delegasi pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Untuk mengembalikan ruh MOU Helsinki, kata Wali Nanggro, dibutuhkan dukungan dari elemen masyarakat. Aceh tak terkecuali para akademisi. Dulu, ketika GAM berjuang dengan senjata api, akademisi tidak terlibat. Sekarang berjuang secara politik, maka akademisi harus terlibat. Saya tidak sanggup sendiri. Sejak usia 36 tahun sudah terjun bersama GAM. Hingga saat ini masih berjuang demi Aceh. Sebut Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar. Untuk memperjuangkan butir-butir MOU agar diimplementasi Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau aturan pelaksanaannya, Wali membutuhkan dukungan semua elemen, ulama, pemangku adat, akademisi, demi mencapainya tujuan bersama, menyongsong Aceh yang maju.
Wali menyebutkan Aceh masih memiliki GAM. Anak-anak mereka juga masih bersama barisan perjuangan. Itu bagian dari modal memperjuangkan Aceh. Gerakan bersama harus lekas dilaksanakan sebelum anak-anak di Aceh kehilangan pengetahuannya tentang ruh perdamaian. Sebelum generasi yang memahami konflik Aceh berganti dengan tidak tahu apa-apa. Di sisi lain juga mengeluhkan tingkat kesadaran orang Aceh yang menganggap MOU Helsinki merupakan ranahnya GAM semata. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau Undang-Undang PA tidak menampung banyak isu MOU Helsinki. Dia berharap Aceh harus bergerak sendiri karena mengharapkan perwakilan Aceh di DPR RI juga tidak membuahkan hasil. Mereka takut memperjuangkan kepentingan Aceh, termasuk tidak berani memperjuangkan kanun bendera dan lambang Aceh yang sudah disahkan pada 2013. Di Rusia misalnya, bendera Kazakhstan, Tatarstan, dan lainnya, mereka dikibarkan bersejajar dengan bendera Rusia. Negara-negara itu juga mempunyai presiden. Hal seperti ini harus kita perjuangkan lagi ke Jakarta, kata Malik Mahmud. Malik mengatakan, bila pemerintah pusat tidak menggubris seperti yang sudah-sudah, GAM harus bergerak kembali memperjuangkan kemerdekaan. Bila segala upaya deadlock, maka kita akan meminta kemerdekaan. Wakil Komite Peralihan Aceh atau KPA Pusat, Tengku Haji Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak, dalam pertemuan tersebut menjelaskan, selama setahun ini Wali Nanggro dan 14 orang tim kerjaan MOU Helsinki telah beberapa kali bertemu dan dengan Menko Polhukam dan Mendagri. Ia memberikan perhatian khusus pada upaya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 15 tahun lebih perjalanan perdamaian Aceh merupakan sebuah anugerah. Perihal revisi, Papua sudah melakukan revisi, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Oleh karenanya, untuk merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kita harus berhati-hati. Maka kami terus menggalangkan berbagai masukan, termasuk dari pihak kampus. Kami berharap mendapatkan masukan dari Universitas Al-Muslim, sebut Abu Razak. 50 masalah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pakar Hukum Tata Negara Dr. Zainal Abidin SHMH dalam pemaparannya di hadapan Wali Nanggro dan Rektor Universitas Al-Muslim Dr. Marwan MPD mengatakan hasil daftar inventarisir masalah ditemukan 50 hal krusial di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Temuan tersebut menjadi pemicu munculnya ide pengajuan optimalisasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Optimalisasi yang dimaksud demi penguatan. Bila yang dibuka ruang perubahan, maka ada pasal yang akan hilang. Tapi kami usulkan penguatan agar yang telah ada tetap dipertahankan, sebut Zainal Abidin. Hal yang diajukan sebagai penguatan seperti keabsahan Kanun Aceh tidak lagi dievaluasi oleh Kemendagri karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 137 garis miring PUU strip 13 Romawi strip 2015 dan nomor 56 strip PUU 2016 tentang pencabutan kewenangan pemerintah untuk membatalkan atau eksklusif review peraturan pemerintah atau Perda. Artinya Kementerian Dalam Negeri tidak lagi mempunyai kewenangan membatalkan Kanun Aceh dalam dan kabupaten kota. Hanya saja pemerintah masih memiliki ruang konsultasi yang kerap dapat berupa intervensi terselubung. Ruang-ruang demokrasi seperti fasilitasi demi kepentingan hukum jangan berubah menjadi tempat intervensi. Disinilah salah satu letak pentingnya penguatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal lain perihal penguatan kewenangan Aceh yang saat ini masih
tumpang tindih dengan kewenangan pusat di Aceh. Selanjutnya, alokasi dana khusus atau alokasi otonomi khusus 2% tetap berlaku. Dari hasil kajian mendalam melahirkan 13 draft penguatan, sebut mantan komisioner KIP tersebut. Ia juga menekankan tim Wali Nangro telah sepakat yang dilakukan upaya optimalisasi bukan revisi Undang-Undang Permintaan Aceh. Tapi di luar yang didesak justru revisi bukan optimalisasi. Tim Wali Nangro mengalah. Yang penting tujuan tetap tercapai dan perdamaian berlangsung lestari. Muslim dukung optimalisasi Undang-Undang Permintaan Aceh. Rektor Universitas Al-Muslim Dr. Marwan MPD menyampaikan pada pertemuan tersebut pihak kampus selalu memberi dukungan kepada setiap upaya pembangunan Aceh, termasuk penguatan kewenangan politik. Akademisi organik asal Tepin Mane tersebut mengatakan dirinya mendukung optimalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Masih banyak butir-butir MOU yang belum diimplementasikan dalam undang-undang turunan di bawahnya. Pengimplementasikan secara menyeluruh butir-butir MOU Helsinki ke dalam undang-undang dan produk turunannya akan membuka jalan baru bagi Aceh. Saya meyakini bila ini terjadi, Serami Mekah akan bangkit. Rakyat Aceh tidak akan ada lagi yang miskin, sebutnya. Secara terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Muslim, Rahmat Abdul Wahab, menyebutkan optimalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan kunci untuk kembali ke ruh MOU Helsinki. Hanya saja untuk mencapai tujuan lebih besar, perjuangan tersebut harus dilakukan secara elegan, mengedepankan pendekatan diplomasi, dan menjauhkan narasi-narasi yang menyebabkan lahirnya perpecahan. Menurut Rahmat, komitmen kedua belas pihak merawat perdamaian patut diacungi jempol. Saat ini, usia perdamaian Aceh menuju 18 tahun. Sebut titi mangsa yang sangat luar biasa. 18 tahun itu banyak yang sudah berubah di Aceh. Pelan-pelan kita sedang menuju masa depan yang dulunya tidak berani dicita-citakan. Bila nanti upaya optimalisasi Undang-Undang Permintaan Aceh membuahkan hasil, tentu akan menuju kemakmuran, akan lebih cepat mewujud, sebut Rahman. Itulah penggalan berita dari komparatif.id, sebuah portal berita yang ada di Aceh. Kita sangat berharap bahwa perubahan atau optimalisasi daripada Undang-Undang Permintaan Aceh ini akan optimal secara maksimal. Dan juga kita berharap bahwa peran Wali Nangro ke depannya akan semakin kuat dan semakin kencang untuk menyuarakan kepentingan Aceh secara keseluruhan. Demikian berita untuk hari ini yang saya baca. Kita akan share lagi berita-berita yang memang akurat dan memang terpercaya untuk sahabat SAS Inisiatif. Saya tutup. Wabillahi